Salam jumpa pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Lagi-lagi kita akan mengulas permainan yang luar biasa teman-teman pada event rutin chess.com Title Tuesday Blitz 2023. Dan pada ronde ke-11 ia bertemu dengan salah satu pecatur hebat Peru, Tere Renato. Dan bagaimana kombinasinya teman-teman, kita akan melihat gambit dan bagaimana Magnus Carlsen menghadapi pertahanan Prancis. Untuk itu, stay tune di Catur Talk Indonesia. Pada teman-teman, di sini Magnus Carlsen putih memulai langkah dengan pion ke-4, tentu E6, pertahanan Prancis, pertahanan yang cukup solid, D4 dan D5 saat ini, lalu E5 variasi advance, C5 mendobrak teman-teman, C3 menteri ke B6, dan di sini kuda ke F3, gajah ke D7, lalu gajah ke D3 berlanjut, pion memukul pion, dan tentunya bagaimana Magnus Carlsen melanjutkan. Inilah teman-teman sebuah poin yang menarik, bagaimana dalam tekanan waktu ia mencoba membuat permainan tidak sebanding, melakukan rokade teman-teman, memberikan gambit, tentunya mengorbankan pion sebelumnya tidak menerima kembali. Kita tahu teman-teman, gambit adalah pengorbanan beberapa piece atau beberapa buah demi pengaktifan perwira yang lebih aktif. Dimana jika kita mengacu teman-teman, banyak tentunya dari posisi ini lanjutan biasanya pion menerima pion, dimana kuda ke C6, gajah ke E2. Ini adalah sering terjadi, dan bahkan juga salah satunya kuda dibuat menerima, dimana kuda juga berkembang, kuda mukul kuda, pertukaran rokade. Ini adalah juga sebuah posisi. Namun di posisi ini teman-teman, Magnus Carlsen tidak menerima pion, ia membuat posisi yang cukup keren ke depan. Ia rokade teman-teman. Bagaimana hitam melanjutkan? Ia kuda berkembang. Seperti ini, apabila dicoba menerima pion lagi, masalahnya kuda memukul kembali, aktif kembali. Oke, kuda ke C6 aktif, gajah ke E3. Ada dua opsi yang cukup logis. Yang pertama, D4 mencoba memforking, kuda akan menerima teman-teman, dimana kuda juga memukul kuda, menteri ke G4 mengembalikan ke depan kuda, karena tidak mungkin gajah aktif, karena pion akan tumbang. Yang kedua, bagaimana jika terlihat bahwa pion B2 gratis, menteri menerima, masalahnya ini pion beracun karena kuda ke B5 memforking ke depan teman-teman. Oke, dan tentunya benteng ke C8, A4 saat ini supaya ke depan menjebak menteri, sehingga A6 tentunya mengusir kuda, misalkan benteng akan ke B1, menteri ke A2, kuda ke C3 mengancam menteri, menteri ke A3, benteng ke B3 untuk mengusir menteri, lalu ke depan benteng memukul pion. Kita lihat menteri dapat aktif, pion terancam saat ini, benteng juga ditumpuk ke depan, posisi putih sangat unggul. Dan kita kembali ke partai aslinya. Dan oleh sebab itulah di dalam posisi ini tidak dicoba menerima pion kembali, tetapi kuda aktif ke C6, maka benteng ke E1 mensupport pion di masa depan, kuda ke E7 bermanuver juga ke depan untuk menantang pion, maka dicegah dengan H4 saat ini, maka A6 berlanjut H5 dan H6 menghentikan pion, kuda ke D2 mengaktifkan diri ke depan ke petak yang lebih aktif. Lalu hitam melanjutkan pion D memukul pion C, pion B menerima kembali, menteri ke C7, di mana juga ke depan selain menantang pion juga mencegah ada tempo benteng mengancam menteri. C4 berlanjut, kita lihat teman-teman, langsung juga membongkar ke depan, memanfaatkan bahwa raja hitam belum rokade. Kuda ke B4 mengancam gajah, gajah mundur ke F1, pertukaran pion terjadi, kuda menerima. Kita lihat ke depan teman-teman ada juga akses, sehingga kuda ke D5 mencegah, selain juga mencegah ke depan kuda, juga untuk ke depan mengancam menteri, sehingga gajah ke B2 selain mengaktifkan benteng mencegah kuda juga teman-teman. Gajah ke C5 saat ini mempersiapkan rokade, maka langsung dicegah dengan kuda ke D6 sekarang. Raja ke F8 tentunya, karena seperti ini teman-teman, apabila dicoba dengan gajah menerima kuda, pion menerima, menteri menerima, ada A3, kuda berpindah, maka gajah dapat juga langsung memukul pion mengancam benteng, maka gajah juga memukul pion H6, posisi putih pun tetap lebih baik. Oleh sebab itulah hitam mencoba tidak menerima kuda, tetapi raja berpindah sehingga tidak bisa lagi rokade ke depan. Di dalam posisi ini menawarkan pertukaran gajah adalah sebuah opsi. Magnus Carlsen memilih menteri ke D2 menghubungkan benteng satu sama lain, dan menteri juga langsung ke B6 menekan ke depan diagonal ini.
Walaupun teman-teman di dalam pos ini memang dalam waktu yang cukup sedikit sangat sulit ditemukan bahwa kuda kece-2 sebuah kombinasi di mana terlihat mengorbankan kuda, tetapi gajah juga akan memukul kuda, menawarkan pertukaran menteri tentunya, dan ini pun masih cukup sebanding teman-teman. Namun tentunya dengan pemilihan menteri ke B6 maka berlanjut benteng juga langsung mengancam menteri secara tidak langsung ke depan, menteri ke A7, maka gajah ke D4 saat ini menawarkan pertukaran. Pertukaran terjadi, kuda menerima, kuda terancam saat ini, menteri ke C5 mensupport kuda, maka A3 mengusir kuda, kuda mundur ke C6, benteng memukul pion saat ini mengancam gajah, benteng ke D8 mensupport gajah. Sebuah kombinasi yang cukup menarik, yang cukup keren dari Magnus Carlsen, dimulai dengan kuda memukul kuda saat ini, dan gajah menerima teman-teman, walaupun memberikan pion. Sebelumnya di dalam posisi bagaimana jika menteri menerima, masalahnya benteng ke C1, menteri kemana teman-teman? Menteri ke4 juga mensupport gajah, maka benteng ke C4, menteri juga tidak bisa saat ini lagi mensupport gajah. Apapun opsi pilihan dari hitam, masalahnya gajah akan tumbang teman-teman, maka benteng ke C8 skak dan benteng pun akan tumbang. Sangat-sangat menarik bagaimana kombinasi yang terjadi. Kita kembali ke partai aslinya. Di dalam posisi ini tentunya gajah dicoba memukul kuda. Di dalam posisi ini Magnus Carlsen tidak langsung terburu-buru memukul pion, walaupun ini adalah sebuah opsi. Benteng ke C1 ia mainkan terlebih dahulu mengancam menteri. Menteri saat ini memukul kuda teman-teman, karena serba salah. Apabila dicoba di dalam posisi seperti ini memukul pion misalkan, maka benteng menerima gajah, pion juga akan tumbang ke depan, raja berpindah, masalahnya kuda akan memukul pion forking teman-teman. Benteng ke F8, di sini benteng justru memukul pion, ancaman skakmat tak bisa dicegah. Apapun opsinya, sebuah contoh A5, maka kuda memukul pion H6 skak, pertukaran di sini juga dikorbankan teman-teman benteng, sehingga menteri datang membantu memukul benteng, dan kemanapun raja melangkah kita ambil ke F7, menteri ke G6 adalah skakmat. Luar biasa teman-teman kombinasi yang terjadi. Kita kembali ke partai aslinya. Dan di dalam posisi ini diputuskanlah oleh hitam dengan menteri menerima kuda, maka pion menerima gajah memukul benteng, maka menteri ke B2 langkah yang cukup baik menyerang tempo mengancam gajah, gajah ke A8, gajah saat ini memukul pion, raja ke G8 menghindar ke depan. Inilah teman-teman sebuah juga paksaan bagaimana Magnus Carlsen menekan teman-teman benteng ke C8. Kita lihat juga tekanan waktu yang dihadapi oleh hitam sehingga memaksa pertukaran juga benteng, raja ke H7, maka D7 selain mensupport gajah mempersiapkan promosi ke depan. Di sini kuda juga untuk mencegah, maka menteri ke C2 skak, gajah menutup setelah menteri ke C7. Di sini juga hitam menyerah karena pion tak terhentikan promosi. Apapun lanjutan tentunya wajibnya diberikan daripada benteng yang diberikan, kuda diberikan. Masalahnya gajah menerima, pion juga akan promosi ke depan teman-teman. Sangat-sangat menarik tentunya bagaimana Magnus Carlsen memanage permainan, memulai gambit teman-teman, mengorbankan beberapa pion untuk pengaktifan perwira dan berhasil memenangkan permainan. Luar biasa bagaimana juga ia menghadapi pertahanan yang cukup solid, pertahanan Prancis berikut tingkat akurasinya. Ulasan permainan dari komputer menunjukkan bahwa tingkat akurasi Grandmaster Magnus Carlsen 95,8% dan hitam Terry Renato 88,6%. Baiklah teman-teman, demikianlah ulasan catur hari ini. Jika kawan-kawan suka dengan konten catur seperti ini, dukung kami dengan cara like, subscribe, dan juga share. Apabila ada saran ke depan dan juga request, jangan ragu tuliskan di kolom komentar dan kami akan berusaha membuat requestan dari Anda. Salam Catur Talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.